Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Markuti, guru dari SMK Ganesha Tama Boyolali. Di sini saya ingin melakukan pemeriksaan dan pengukuran blok silinder mesin Kijang 5K. Di sini untuk alat dan bahannya yang perlu kita sediakan, yang pertama yaitu yang pasti sarung tangan, majun, straight edge, fuller cake, jangka sorong atau vernier caliper, mikrometer dengan ukuran 75 sampai 100 mm, dial bore gauge, dudukan mikrometer yang digunakan saat pengkalibrasi mikrometer dan dial bore gauge, dan buku panduan Toyota mesin seri K. Karena di sini adalah yang saya gunakan mesin 5K, mesin Kijang. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Langkah pertama menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita pengukuran kerataan blok silinder bagian atas. Kita menggunakan strike edge dan fuller, di mana untuk limit kebengkokannya yaitu maksimal 0,05. Maka di sini kita menggunakan fuller dengan ukuran 0,05. Kita lakukan pengukuran satu persatu. Pastikan fuller dengan ukuran 0,5 tidak masuk melalui celah. Karena saat masuk melalui celah menandakan bahwasanya blok sudah bocor. 3. Miring, sisi miring, sisi miring, posisi miring, dan yang terakhir posisi lurus samping. Pastikan tidak ada kebocoran sama sekali. Silinder kemungkinan ada goresan. Dilihat apakah ada goresan secara vertikal maupun horizontal. Kalau ternyata ada goresan, maka hendaknya dibor kembali. Kalau di sini kelihatannya tidak terlalu atau tidak terdapat goresan. Untuk selanjutnya, setelah tadi pemeriksaan secara manual, kita memeriksa lubang silinder menurut arah aksial dan arah dorong di bagian atas, tengah, dan bawah menggunakan dial bore gauge. Tapi sebelum kita menggunakan dial bore gauge, untuk mengkalibrasi dial bore gauge perlu mengkalibrasi yang namanya mikrometer. Mikrometer ukuran 75 sampai 100. Di sini ada batang pengkalibrasinya. Sebelum digunakan, pastikan bagian-bagiannya bersih supaya tidak terdapat debu yang ada pada mikrometer. Langkah selanjutnya mengkalibrasi mikrometer menggunakan batang mikrometer. Pastikan bersihkan, tadi sudah kita pasang. Kalau sudah berbunyi, dikunci. Karena di sini belum menunjukkan angka 0, maka perlu dinolkan terlebih dahulu. Pastikan batang lurus ke angka 0. Seperti ini. Ya. Kalau sudah 0, berarti sudah siap digunakan. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita ukur diameter silindernya menggunakan jangka sorong. Apabila ada manual book, kita bisa menggunakan manual book. Apabila tidak, kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameternya. Di sini kita ukur diameternya. Setelah pengukuran diameter silinder yang kedua, didapatkan ukuran 80,2. Ya, 80,20. Nah, setelah kita tahu hasil ukuran dari jangka sorong, kita breakdownkan ke mikrometer. Mikrometer kita pasangkan ukuran 80,20. Pastikan 80,20.
kunci. Setelah itu, karena kita maukan 80,20, kita mengambil replacement rod menggunakan ukuran 80 dan replacement washer dengan ukuran 0,5. Kita pasangkan pada dial bore gauge untuk pengkalibrasian dial bore gauge-nya. Kita tangan kiri untuk menahannya dan tangan kanan jempol untuk memutar. Pastikan jarumnya ke angka 0. Kita putar ke angka 0. Sudah? Ya, sudah ke angka 0. Sudah ke angka 0. Nah, di sini kita nanti mengukur untuk yang X bagian 1, X1, X2 dan X3. Di sini untuk X1 hasilnya ada keausan 32 strip ya, 0,32. Terus X yang kedua ada 33 dan X yang ketiga ada 33. Sedangkan untuk selanjutnya pengukuran Y-nya, Y di sini didapatkan Y itu adalah 30. Nah, untuk Y-nya 35. Y yang kedua yaitu 34 dan Y yang terakhir adalah 35. Setelah didapatkan data-data, dimasukkan untuk pengukuran keovalan dan ketirusan. Di sini sudah saya masukkan dan sudah saya hitung. Untuk keovalan yang kita ukur tadi, yang paling besar adalah 0,03 dikurangi 0,01, 0,02. Sedangkan untuk ketirusan, diameter yang paling besar untuk standarnya tadi adalah pengukuran menggunakan dial bore gauge adalah 0,35 dikurangi 0,32, hasilnya adalah 0,03. Sehingga melihat dari limit keausan 0,20 mm, benda tersebut atau silinder yang nomor 2 tersebut dinyatakan tidak aus. Sekian pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan untuk silinder nomor 2. Untuk selanjutnya kita merapikan dan membersihkan peralatan yang telah kita gunakan tadi. Semoga siaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.